Amerika heboh, masjid ini tetap utuh saat terjadi kebakaran hebat di Los Angeles. Di tengah kebakaran dahsyat yang melalap sebuah lingkungan di Los Angeles, Masjid Al-Ikhlas tetap berdiri utuh, menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari jilatan api. Kejadian luar biasa ini menarik perhatian publik, media, dan berbagai pihak, menciptakan perdebatan tentang apakah ini sebuah keajaiban, keberuntungan, atau sekadar fenomena alam yang jarang terjadi. Namun, di balik sorotan media, komunitas Muslim di Masjid Al-Ikhlas menghadapi tantangan besar. Fitnah mulai beredar, menuduh mereka sebagai dalang kebakaran untuk menarik perhatian. Sebelum menikmati cerita ini, mari kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Los Angeles adalah kota yang sibuk, penuh dengan berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan. Di salah satu sudut kota, berdiri sebuah masjid kecil bernama Masjid Al-Ikhlas. Meskipun sederhana, masjid ini menjadi pusat kegiatan komunitas Muslim di lingkungan tersebut. Setiap hari, suara azan terdengar merdu, memanggil para jamaah untuk beribadah. Komunitas Muslim di sekitar masjid hidup berdampingan dengan warga lain. Masjid itu bukan hanya tempat salat, tetapi juga pusat kegiatan sosial. Setiap Jumat, setelah salat Jumat, masjid sering mengadakan bazar amal. Anak-anak belajar mengaji di ruang kecil yang terletak di belakang masjid, sementara para ibu berdiskusi tentang berbagai topik kehidupan. Namun semuanya berubah pada suatu malam yang tidak terduga. Malam kebakaran. Hari itu adalah hari yang cerah, dan komunitas masjid sedang sibuk mempersiapkan acara besar untuk pekan depan. Rencananya akan ada penggalangan dana untuk membantu korban bencana di belahan dunia lain. Semua sibuk, dari remaja hingga orang tua, membantu dekorasi dan mengatur barang-barang yang akan dijual. Malam tiba dan kota mulai tenang. Namun, tanpa peringatan, sebuah percikan api kecil di sebuah toko kayu tua yang bersebelahan dengan masjid berubah menjadi kobaran besar. Dalam hitungan menit, api melalap toko tersebut, dan angin kencang menyebarkan api ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran itu cepat menyebar ke lingkungan sekitar, menciptakan kekacauan besar. Orang-orang berlari keluar rumah dengan panik, membawa barang-barang berharga mereka. Sirene pemadam kebakaran meraung-raung di udara, mencoba menembus kebisingan malam itu. Keajaiban Masjid Al-Ikhlas. Pagi hari, api telah berhasil dipadamkan. Namun, kehancuran yang ditinggalkan sungguh luar biasa. Bangunan-bangunan di sekitar lokasi kejadian hancur menjadi abu. Toko kayu tempat api bermula hanya menyisakan puing-puing hitam. Namun, ada sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Masjid Al-Ikhlas, yang terletak hanya beberapa meter dari toko kayu, tetap utuh. Tidak ada tanda-tanda kebakaran di dindingnya. Bahkan pohon kecil di halaman masjid pun tetap hijau, seolah tidak ada yang terjadi. Kabar ini segera menyebar. Penduduk lokal yang tidak percaya datang ke lokasi untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Media berita lokal mulai meliput kejadian tersebut. Seorang reporter televisi berkata dengan nada terkejut, "Di tengah kehancuran ini, masjid kecil ini berdiri tanpa cedera. Bagaimana mungkin?" Reaksi komunitas warga di sekitar masjid memiliki berbagai tanggapan. Beberapa orang Muslim meyakini ini adalah perlindungan dari Allah. Salah seorang jamaah bernama Ahmed berkata, "Kami percaya ini adalah tanda dari Allah. Masjid ini adalah tempat ibadah dan kebaikan, dan Allah melindunginya." Namun, tidak semua orang setuju dengan pandangan ini. Seorang tetangga bernama Margaret, yang tinggal beberapa rumah dari masjid, berkata, "Mungkin saja angin dan struktur bangunan masjid membuatnya tidak terkena api. Saya tidak percaya pada hal-hal mistis." Para ahli kebakaran juga mulai menyelidiki. Mereka memeriksa konstruksi masjid, jarak dari toko kayu, serta pola penyebaran api. Salah satu pemadam kebakaran senior, Tom Harrison, mengatakan, "Kami belum menemukan penjelasan pasti, tetapi ini sangat tidak biasa." Kehidupan setelah kebakaran. Setelah kejadian tersebut, Masjid Al-Ikhlas menjadi pusat perhatian. Orang-orang dari berbagai latar belakang datang untuk melihatnya. Beberapa dari mereka ingin belajar lebih banyak tentang Islam,
dan komunitas Muslim setempat. Masjid juga semakin aktif dalam kegiatan sosial. Mereka membuka pintu untuk semua orang, tidak hanya Muslim, untuk berpartisipasi dalam kegiatan komunitas. Penggalangan dana untuk korban bencana berhasil mengumpulkan jumlah yang jauh lebih besar dari yang direncanakan, berkat perhatian dari media. Namun, tidak semua berjalan lancar. Beberapa pihak skeptis menganggap kejadian ini dimanfaatkan untuk promosi agama. Beberapa orang bahkan mulai menyebarkan teori konspirasi, mengatakan bahwa masjid itu memiliki pelindung rahasia atau menggunakan bahan bangunan anti api yang tidak umum. Tumbuhnya harapan. Di tengah berbagai reaksi, satu hal menjadi jelas. Kejadian ini telah menyatukan komunitas. Orang-orang yang sebelumnya tidak mengenal satu sama lain sekarang berbicara, bekerja bersama, dan saling membantu. Masjid Al-Ikhlas menjadi simbol harapan dan ketahanan di tengah kesulitan. Namun, kisah ini belum selesai. Ada banyak misteri yang belum terjawab, banyak hubungan yang baru terjalin, dan banyak tantangan yang akan datang. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Bagaimana hubungan antara komunitas Muslim dan tetangga mereka akan berkembang? Sambutan di tengah tantangan. Beberapa bulan setelah kebakaran, masjid tetap ramai. Namun, tekanan dari pihak luar mulai dirasakan. Beberapa politisi lokal mencoba memanfaatkan kejadian ini untuk agenda pribadi mereka. Sementara itu, para ahli terus menyelidiki, berusaha mengungkap kebenaran di balik keajaiban masjid. Misteri dan harapan. Kejadian luar biasa yang menimpa Masjid Al-Ikhlas terus menjadi perbincangan hangat di Los Angeles, bahkan meluas hingga tingkat nasional. Orang-orang dari berbagai kota datang untuk melihat masjid kecil yang tetap utuh saat api melalap hampir seluruh lingkungan sekitarnya. Masjid yang dulunya hanya dikenal oleh warga sekitar, kini menjadi perhatian dunia. Namun, di balik perhatian yang luar biasa itu, komunitas Masjid Al-Ikhlas menghadapi babak baru dalam perjalanan mereka. Babak penuh tantangan, teka-teki, dan harapan yang menyala-nyala. Penyidik yang gigih. Seminggu setelah kebakaran, seorang penyidik swasta bernama Benjamin Cooper datang ke lokasi kejadian. Benjamin bukan sekadar penyidik biasa. Dia adalah mantan insinyur kebakaran dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Dia dikenal sebagai seseorang yang skeptis terhadap hal-hal yang dianggap keajaiban. Ketika dia mendengar tentang masjid yang tetap utuh, rasa ingin tahunya langsung terpancing. Benjamin membawa peralatan canggih untuk memeriksa konstruksi masjid. Dia memeriksa dinding, atap, hingga fondasi bangunan. Saya ingin tahu apa rahasianya. Semua hal pasti ada penjelasan logisnya, kata Benjamin pada salah satu wartawan yang mengikutinya. Namun, hasil pemeriksaan awal Benjamin justru membuatnya semakin bingung. Konstruksi masjid itu standar, bahkan terbilang biasa saja. Tidak ada bahan bangunan anti api yang digunakan. Jarak masjid dari toko kayu juga tidak cukup jauh untuk menghindari jilatan api. Dia mendapati dirinya terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Media dan teori konspirasi. Di sisi lain, perhatian media yang besar juga membawa dampak negatif. Beberapa teori konspirasi mulai bermunculan di dunia maya. Ada yang mengatakan bahwa masjid itu dilindungi oleh teknologi canggih yang dirahasiakan. Ada juga yang menuduh bahwa komunitas Muslim sengaja membakar toko kayu agar bisa mendapatkan perhatian media. Seorang YouTuber kontroversial bahkan membuat video panjang berjudul "Kebenaran di Balik Masjid Ajaib Los Angeles". Dalam video tersebut, dia mencoba menggiring opini bahwa masjid tersebut memiliki semacam pengaruh mistis. Video itu dengan cepat menjadi viral, memicu perdebatan sengit di media sosial. Komunitas Muslim Masjid Al-Ikhlas merasa tertekan. Mereka sama sekali tidak mencari perhatian seperti ini. Imam masjid, seorang pria bijak bernama Imam Yusuf, berkata dalam sebuah wawancara, "Kami hanya bersyukur bahwa masjid kami selamat. Itu saja. Kami tidak pernah mengklaim apa-apa yang berlebihan." Namun, tekanan ini tidak membuat komunitas menyerah. Sebaliknya, mereka menggunakan perhatian yang ada untuk menyebarkan pesan kebaikan. Membuka pintu untuk semua, Imam Yusuf memutuskan untuk membuka pintu masjid lebih lebar dari sebelumnya. Mereka mengadakan acara terbuka setiap minggu, di mana siapa saja bisa datang untuk belajar tentang Islam, bertanya, atau sekadar melihat-lihat. Masjid ini bukan hanya milik Muslim. Ini adalah tempat untuk semua orang,
kata Imam Yusuf dalam salah satu pertemuan terbuka. Pada salah satu acara, seorang wanita muda bernama Emily hadir. Emily adalah seorang mahasiswa jurnalisme yang awalnya datang untuk menulis artikel tentang keajaiban masjid tersebut. Namun, setelah berbicara dengan komunitas muslim di sana, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar cerita sensasional. Apa yang saya temukan di sini adalah komunitas yang penuh kasih dan peduli. Ini bukan hanya tentang masjid yang selamat dari api, tapi tentang bagaimana orang-orang di sini saling mendukung, tulis Emily dalam artikelnya yang kemudian mendapat pujian luas. Misteri terungkap. Sebagian sementara itu, Benjamin Cooper melanjutkan penyelidikannya. Setelah berminggu-minggu menganalisis data, dia akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Benjamin menemukan bahwa arah angin pada malam kebakaran berubah secara mendadak. Angin yang awalnya mendorong api menuju masjid, tiba-tiba berbalik arah beberapa menit sebelum api mencapai dinding masjid. Ini sangat jarang terjadi, kata Benjamin dalam laporannya. Namun, ada satu hal yang masih membuat Benjamin bingung. Dalam analisisnya, dia menemukan bahwa suhu di sekitar masjid pada malam itu lebih rendah dibandingkan dengan area lainnya. Ini adalah anomali yang tidak bisa dia jelaskan secara ilmiah. Ini seperti ada sesuatu yang melindungi tempat itu, kata Benjamin kepada dirinya sendiri, meskipun dia enggan mengakui hal itu secara terbuka. Pertemuan yang mengubah segalanya. Di tengah perhatian yang besar, Imam Yusuf menerima undangan untuk berbicara di sebuah acara televisi nasional. Acara itu dipandu oleh seorang presenter terkenal bernama Jonathan Reed, yang dikenal dengan pertanyaannya yang tajam. Saat wawancara berlangsung, Jonathan bertanya, Imam Yusuf, banyak orang percaya bahwa masjid Anda dilindungi oleh kekuatan ilahi. Apa pendapat Anda tentang itu? Imam Yusuf tersenyum tenang. Kami percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Tetapi yang lebih penting bagi kami adalah bagaimana kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Mungkin ini adalah pengingat untuk kita saling membantu, bukan saling mencurigai. Jawaban Imam Yusuf menyentuh hati banyak orang yang menonton. Acara itu menjadi viral dan lebih banyak orang yang datang ke masjid untuk belajar tentang Islam dan mengenal komunitas muslim di sana. Awal dari perubahan besar, kejadian ini mengubah banyak hal di lingkungan sekitar. Orang-orang yang sebelumnya tidak peduli dengan masjid, kini mulai berinteraksi dengan komunitas muslim. Mereka melihat masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kebaikan dan persaudaraan. Namun, di balik semua ini, tantangan baru terus muncul. Beberapa kelompok yang tidak suka dengan meningkatnya popularitas masjid mulai menyebarkan fitnah. Sebuah selebaran anonim ditemukan di sekitar lingkungan, berisi tuduhan palsu terhadap komunitas muslim. Di tengah tekanan ini, komunitas Masjid Al-Ikhlas harus tetap bersatu. Mereka sadar bahwa perjalanan mereka belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan untuk menjaga kedamaian, melawan prasangka, dan menunjukkan kebaikan yang sejati. Lanjutannya, cerita tentang Masjid Al-Ikhlas terus bergulir. Di seri berikutnya, kita akan mengikuti perjuangan komunitas ini dalam menghadapi fitnah, menyatukan komunitas yang beragam, dan mengungkap lebih banyak misteri di balik malam kebakaran yang mengubah segalanya. Masjid Al-Ikhlas kini tidak hanya menjadi simbol ketahanan, tetapi juga sebuah perhatian yang terus memicu berbagai reaksi, mulai dari kekaguman, rasa penasaran, hingga kecemburuan dan prasangka. Semakin banyak orang yang mendatangi masjid tersebut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tetapi semakin besar pula tekanan yang dirasakan komunitas muslim di sana. Di tengah suasana ini, komunitas Masjid Al-Ikhlas dihadapkan pada tantangan baru, sebuah fitnah yang menyulut ketegangan, sebuah persahabatan yang diuji, dan sebuah misteri yang perlahan-lahan mulai terungkap. Fitnah di tengah kedamaian. Suatu pagi yang cerah, Imam Yusuf terkejut ketika melihat sebuah selebaran yang ditempel di tiang listrik dekat masjid. Selebaran itu berisi tuduhan bahwa komunitas muslim sengaja membakar toko kayu untuk mendapatkan perhatian media. Tulisan besar berwarna merah mencolok bertuliskan, "Mereka bermain api." Bukan hanya itu, beberapa warga sekitar juga menerima pesan singkat anonim yang menyebutkan bahwa masjid memiliki hubungan dengan kelompok ekstremis. Berita palsu ini menyebar dengan cepat
terutama di media sosial, dan mulai menciptakan keresahan di lingkungan sekitar. Bagaimana mungkin ada orang yang percaya hal ini, kata Nadia, salah satu anggota komunitas masjid, sambil menunjukkan selebaran itu kepada Imam Yusuf. Namun, Imam Yusuf menenangkan semua orang. Kita tidak perlu membalas fitnah dengan amarah. Yang harus kita lakukan adalah terus menunjukkan kebaikan dan meluruskan apa yang salah dengan perbuatan, bukan dengan kata-kata kasar, katanya dengan suara lembut. Meskipun demikian, suasana di lingkungan sekitar mulai memanas. Beberapa tetangga yang sebelumnya bersikap ramah, kini mulai menjaga jarak. Bahkan, ada yang secara terang-terangan menunjukkan ketidakpercayaannya pada komunitas Muslim di sana. Sahabat baru, Emily dan Margaret. Di tengah suasana penuh ketegangan, Emily, mahasiswa jurnalisme yang pernah menulis artikel positif tentang masjid, kembali ke Al-Ikhlas. Kali ini, dia membawa Margaret, seorang wanita tua yang dikenal keras kepala dan sering mengkritik komunitas Muslim. Margaret adalah tetangga lama masjid, tetapi sejak kebakaran, dia mulai ragu apakah masjid itu benar-benar tidak bersalah. Margaret ingin bertemu langsung dengan Anda, Imam Yusuf, kata Emily dengan senyum canggung. Margaret menatap tajam ke arah Imam Yusuf. Saya datang bukan karena saya percaya pada cerita Anda. Saya hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mengapa masjid Anda selamat sementara rumah teman saya hancur? Alih-alih tersinggung, Imam Yusuf menyambut Margaret dengan ramah. Kami juga tidak tahu pasti, Ibu Margaret. Tapi kami bersyukur bahwa masjid ini masih berdiri sehingga kami bisa terus melayani masyarakat. Margaret terdiam, tidak menyangka akan mendapatkan jawaban yang begitu sederhana namun penuh makna. Selama beberapa minggu berikutnya, Emily terus mengajak Margaret ke masjid. Bukan hanya untuk bertemu Imam Yusuf, tetapi juga untuk mengenal komunitas Muslim lebih dekat. Perlahan, sikap Margaret mulai berubah. Ketegangan meningkat, namun tidak semua berjalan baik. Semakin banyak tekanan yang dirasakan oleh komunitas Muslim. Beberapa orang asing terlihat berdiri di luar masjid, mengambil foto dan memandang dengan curiga. Beberapa dari mereka bahkan mencoba memprovokasi dengan meneriakkan kata-kata kasar. Salah satu pemuda masjid, Ali yang berusia 22 tahun, merasa tidak tahan lagi. Kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa terus diam, katanya dengan emosi. Imam Yusuf menepuk bahunya dengan lembut. Sabar Ali, tidak semua masalah diselesaikan dengan kekerasan atau kemarahan. Kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda. Kita harus menunjukkan akhlak yang baik, bahkan pada mereka yang membenci kita. Tetapi emosi Ali tidak mudah mereda. Dia mulai mencari tahu siapa orang-orang yang menyebarkan fitnah itu. Dalam prosesnya, dia menemukan sebuah fakta mengejutkan. Ada sebuah organisasi lokal yang diam-diam mendanai kampanye kebencian terhadap komunitas Muslim. Misteri di balik malam kebakaran. Sementara itu, Benjamin Cooper, penyidik kebakaran yang terus menyelidiki malam kebakaran, menemukan petunjuk baru yang semakin membuatnya bingung. Dia menemukan rekaman CCTV dari toko kayu yang menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Api di toko itu tidak langsung menyebar ke masjid. Ketika api mencapai jarak tertentu dari masjid, ia tampak menghindar dan membakar ke arah lain. Benjamin mengamati rekaman itu berulang-ulang. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Dia memutuskan untuk kembali ke masjid dan berbicara langsung dengan Imam Yusuf. Ketika dia menjelaskan temuannya, Imam Yusuf hanya tersenyum. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, Tuan Cooper. Tapi kami percaya ini adalah kehendak Allah. Benjamin merasa tidak puas dengan jawaban itu. Baginya, semua hal harus memiliki penjelasan ilmiah. Namun, semakin dalam dia menyelidiki, semakin besar pula rasa hormatnya pada komunitas Muslim yang tetap tenang di tengah berbagai tekanan. Membangun jembatan persaudaraan. Untuk meredakan ketegangan, Imam Yusuf memutuskan untuk mengadakan sebuah acara besar di masjid. Dia mengundang semua warga, tanpa memandang agama atau latar belakang, untuk datang dan makan malam bersama. Acara ini diberi nama Malam Persaudaraan. Pada malam itu, halaman masjid penuh dengan warga dari berbagai latar belakang. Margaret yang sebelumnya skeptis, kini ikut membantu membagikan makanan. Emily sibuk mewawancarai orang-orang untuk artikel barunya. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya mencurigai masjid mulai membuka diri.
Namun, di tengah suasana yang hangat itu, seseorang dari kerumunan tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Semua ini hanya sandiwara. Kalian sengaja membakar toko itu untuk mendapatkan simpati." Kerumunan langsung hening. Semua mata tertuju pada seorang pria paruh baya yang wajahnya memerah karena marah. Pria itu adalah Peter, pemilik toko kayu yang hancur dalam kebakaran. Imam Yusuf berdiri dan menghampiri Peter dengan tenang. "Tuan Peter, kami sangat berduka atas kehilangan Anda. Jika ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membantu, kami akan melakukannya." Namun, Peter menolak uluran tangan itu. "Saya tidak butuh belas kasihan Anda," katanya sebelum pergi meninggalkan acara. Harapan yang belum padam. Meskipun kejadian itu membuat suasana sedikit tegang, malam persaudaraan berhasil mempererat hubungan antara masjid dan banyak warga lainnya. Margaret, yang kini menjadi salah satu pendukung terbesar masjid, berkata kepada Imam Yusuf, "Saya dulu ragu pada Anda. Tapi sekarang, saya melihat Anda adalah orang-orang yang tulus." Namun perjalanan ini belum selesai. Komunitas Masjid Al-Ikhlas masih harus menghadapi fitnah, menemukan kebenaran di balik malam kebakaran, dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi kekuatan positif di tengah masyarakat. Dan jauh di lubuk hati, Benjamin Cooper tahu bahwa misteri malam itu belum sepenuhnya terpecahkan. Masjid Al-Ikhlas telah menjadi pusat perhatian selama beberapa bulan terakhir. Meskipun komunitas muslim di sana telah berhasil membangun hubungan yang lebih baik dengan banyak warga sekitar, ancaman dan prasangka belum sepenuhnya hilang. Misteri di balik kebakaran masih belum terjawab, sementara fitnah terus menyebar seperti api yang sulit dipadamkan. Namun inilah saatnya segala sesuatu mencapai puncaknya, di mana kebenaran akan terungkap, konflik akan diselesaikan, dan bab baru akan dimulai bagi Masjid Al-Ikhlas dan komunitas sekitarnya. Konspirasi terbongkar. Ali, pemuda masjid yang tidak pernah berhenti mencari tahu, akhirnya mendapatkan bukti konkret tentang siapa yang berada di balik kampanye fitnah terhadap komunitas muslim. Dengan bantuan Emily, mahasiswa jurnalisme yang sudah menjadi sekutu mereka, Ali berhasil melacak sumber selebaran dan pesan kebencian yang beredar di lingkungan mereka. Bukti menunjukkan bahwa seorang tokoh politik lokal bernama Senator Frank Aldrich terlibat dalam pendanaan kampanye kebencian tersebut. Frank, yang dikenal sering menggunakan retorika anti-imigran dan anti-muslim dalam pidatonya, diduga mencoba memanfaatkan situasi untuk meningkatkan popularitasnya di kalangan pendukung garis keras. Emily segera menghubungi jaringan media besar untuk menerbitkan laporan investigasinya. Artikel itu menjadi viral dalam hitungan jam, memicu kemarahan publik terhadap Frank Aldrich. Di sisi lain, masyarakat mulai bersimpati pada komunitas Muslim Masjid Al-Ikhlas yang menjadi korban dari permainan politik kotor. Pengungkapan misteri kebakaran sementara itu, Benjamin Cooper, penyidik kebakaran yang terus berusaha mencari penjelasan ilmiah, akhirnya menemukan kunci penting dalam misteri malam kebakaran. Setelah memeriksa ulang rekaman CCTV, laporan cuaca, dan data suhu di lokasi kejadian, dia menemukan sebuah pola yang menarik. Arah angin memang berubah secara mendadak, tetapi perubahan itu disebabkan oleh aliran udara dari sebuah lorong kecil di antara bangunan. Lorong itu mengalihkan api ke arah yang berlawanan dengan masjid. 2. Suhu di sekitar masjid yang lebih rendah disebabkan oleh pepohonan di halaman masjid yang memberikan kelembapan ekstra di area tersebut. Namun, ada satu faktor terakhir yang tetap membuat Benjamin kagum. Atap masjid yang terbuat dari bahan biasa tidak terbakar meskipun percikan api jatuh di atasnya. Setelah menganalisis lebih lanjut, Benjamin menyimpulkan bahwa cuaca yang lembab pada malam itu, ditambah dengan aliran udara dari lorong kecil, telah menciptakan pelindung alami untuk masjid. Dalam wawancara dengan media, Benjamin berkata, "Meskipun semua ini dapat dijelaskan secara ilmiah, saya harus mengakui bahwa serangkaian peristiwa ini sangat jarang terjadi. Apakah Anda ingin menyebutnya keberuntungan, keajaiban, atau hendak Tuhan? Itu terserah Anda. Tapi bagi saya, ini adalah sesuatu yang luar biasa." Rekonsiliasi dengan Peter. Setelah kebenaran tentang kebakaran mulai terungkap, Imam Yusuf memutuskan untuk berbicara langsung dengan Peter, pemilik toko kayu yang kehilangan segalanya. Dia membawa beberapa anggota komunitas masjid untuk menemaninya. "Peter, kami datang bukan untuk menyalahkan atau membela diri.
Kami datang untuk menawarkan bantuan, kata Imam Yusuf dengan tulus. Peter, yang selama ini dipenuhi rasa marah dan kekecewaan, awalnya menolak untuk berbicara. Tetapi setelah mendengar bagaimana masjid telah membantu warga lain yang terkena dampak kebakaran, hatinya mulai melembut. Kenapa kalian melakukan ini? Padahal saya telah menuduh kalian, tanya Peter, matanya mulai berkaca-kaca. Kami melakukannya karena itulah ajaran agama kami. Kami diajarkan untuk memaafkan, membantu, dan merangkul siapa saja, bahkan mereka yang membenci kami, jawab Imam Yusuf. Peter akhirnya menerima uluran tangan itu. Masjid Al-Ikhlas, dengan bantuan donasi dari warga dan organisasi lokal, membantu Peter memulai kembali bisnisnya. Hubungan antara Peter dan komunitas Muslim perlahan berubah dari permusuhan menjadi persahabatan. Malam Persatuan. Beberapa bulan setelah fitnah terbongkar dan ketegangan mereda, Masjid Al-Ikhlas mengadakan acara besar untuk merayakan persatuan. Acara itu diberi nama Malam Persatuan Los Angeles. Tidak hanya warga Muslim, tetapi juga warga dari berbagai latar belakang, agama, dan budaya hadir dalam acara tersebut. Halaman masjid penuh dengan tawa dan obrolan hangat. Margaret, yang sebelumnya skeptis terhadap masjid, kini menjadi salah satu relawan tetap di sana. Emily, yang artikel-artikelnya membantu mengubah opini publik, duduk di samping Peter, berbicara tentang rencana masa depan mereka untuk membantu komunitas lokal. Ali, yang dulunya penuh emosi, ini telah belajar banyak dari kebijaksanaan Imam Yusuf. Dia berkata kepada seorang anak muda yang hadir malam itu, "Sabar dan kebaikan adalah senjata terkuat kita. Itu yang saya pelajari di sini." Imam Yusuf dengan senyumnya yang bijak, menyampaikan pidato singkat. Kejadian beberapa bulan terakhir telah mengajarkan kita semua bahwa meskipun ada perbedaan di antara kita, persatuan dan kebaikan adalah kekuatan yang bisa mengatasi segalanya. Kita adalah satu keluarga, satu komunitas, satu Los Angeles. Pidato itu disambut tepuk tangan meriah. Akhir kisah Masjid Al-Ikhlas kini tidak lagi sekadar bangunan tempat ibadah. Ia telah menjadi simbol persatuan, harapan, dan ketahanan. Hubungan antara komunitas Muslim dan warga lain di sekitarnya semakin kuat, menjadi teladan bagi banyak komunitas lain di Amerika Serikat. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan, komunitas Masjid Al-Ikhlas berhasil membuktikan bahwa kebaikan, kesabaran, dan kerjasama dapat mengatasi segala tantangan. Dan ketika malam itu berakhir, seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman masjid berkata kepada ibunya, "Bu, masjid ini seperti rumah untuk semua orang ya?" Sang ibu tersenyum dan menjawab, "Iya nak, masjid ini adalah rumah kita semua." Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus menyebarkan kebaikan, menjaga persatuan, dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan, bukan penghalang. Karena pada akhirnya, cinta dan kemanusiaan akan selalu menang di atas kebencian.
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم العيون فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يحملون في وجوههم إلى النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة فكذبوا العذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين